kenapa nggak mau terlibat terlalu banyak dikit-dikit demo. Saya melihat kalau orang maunya demo terus berarti udah punya penghasilan di situ. Ya nggak? Kalau orang sudah sering mengerjakan sesuatu dan lama hanya di situ mainnya berarti punya penghasilan dia di situ. Kalau orang demo beneran kan kapan kerjanya? Ya sesekali oke lah untuk sesuatu yang besar. Tapi kalau dikit-dikit demo, dikit-dikit berarti ada penghasilan di situ. Nah, kasihan dong yang nggak punya penghasilan dari situ diajak demo mulu. Dan harus kebenaran yang kita angkat. Dan ke depan kita harus berpikir cerdas. Maka saya bilang ini bukan 2016 bro. Di WA ngamuk-ngamuknya masih cara 2016. Ya gampang lah kita dipengaruhi. Lalu bikin kelompok, ayo ke sana, ayo ke sini, sabar. Sabar, nanti jadi korban. Karena saya paham betul di lingkungan ini mana yang ular, mana yang belut, mana yang monyet, mana yang orang-orang sawah. Anda masih ingat wajah di video tadi? Di tahun 2016 yang lalu ia sering tampil di podium bersama Bapak Rizik Syihab meneriakkan takbir, menggelorkan semangat pada para pendemo yang tampak kompak meski sebenarnya tak tahu apa-apa. Dia adalah Bapak Bachtiar Nasir. Dulu dia gemar demo tapi sekarang malah balik menyerang para pendemo. Ada apa ini? Mungkinkah ia sudah mulai sadar dan mungkin malah sudah bertaubat kembali ke jalan yang benar? Kali ini ia tidak mengajak demo, tapi malah mengkritik habis-habisan para Bani Kadrun keturunan imigran Yaman yang rencananya hendak melakukan demo lagi di bulan Desember nanti. Keturunan imigran Yaman yang sering membuat keonaran di Indonesia. Padahal dia dahulu salah satu pemilik atau malah mungkin bos dari perusahaan demo tersebut. Kenapa dinamakan perusahaan? Ya karena ada putaran uang dan ada bayarannya. Lantas kenapa tiba-tiba ia berubah 180 derajat tak sejalan dengan kelompok pendemo itu, bahkan malah menyerang balik pada mereka? Bahkan kalau kita lihat di channel YouTube salah satu bagian dari kelompok pendemo yang dahulu bersamanya, misalnya channelnya si Aldo. Dalam videonya si Aldo juga menyerang balik pada Bapak Bachtiar Nasir, bahkan marah-marah dan menyinggung soal bayaran. Tapi video si Aldo tidak saya tampilkan di sini karena terus terang saya malas untuk menontonnya. Jadi kepikiran yang enggak kalau menonton videonya si Aldo itu. Artinya apa? Memang program demo yang rencana dilakukan berjilid-jilid itu adalah proyek besar. Ada bayarannya, bukan demo membela kebenaran atau membela Islam seperti yang selama ini mereka gembor-gemborkan. Kenapa mereka sekarang sudah tidak kompak? Mungkin ada persaingan kepemimpinan perusahaan demo tersebut, atau mungkin malah rebutan saham demo. Ya kita tidak tahu, hanya bisa menerka-nerka saja. Atau malah mungkin perusahaan demo itu rugi, hampir bangkrut dan hendak gulung tikar karena apa yang mereka inginkan tidak tercapai dan mendapat banyak hambatan. Sehingga Bapak Bachtiar Nasir keluar dari perusahaan demo tersebut agar tidak ikut menanggung kerugian. Entahlah. Yang jelas demo itu bagi mereka memang semacam pekerjaan. Artinya ada upahnya atau ada bayarannya. Apakah mereka tidak cari inisiatif pekerjaan lain yang halal? Entahlah, mungkin belum nemu pekerjaan lain yang cocok dan pas bagi mereka. Kalau sudah begini, mau bagaimana lagi? Dan apakah Anda masih percaya kalau mereka, para pendemo itu benar-benar memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan Islam? Kalau yang ngomong orang di luar kelompok mereka, Anda mungkin bisa tidak percaya. Tapi ini yang ngomong orang dalam bro. Bekas pemimpin perusahaan mereka. Bahkan Bachtiar Nasir tadi menyebut kalau orang yang ada di sekitar situ, maksudnya kelompok mereka yang suka demo dan dahulu sering bersamanya, katanya ada yang bersifat ular, belut, monyet, orang-orangan sawah. Tidak ada istilah dengan perumpamaan yang baik bagi mereka. Artinya ya seperti itu gambaran mereka sebenarnya. Karena ini yang mengungkap adalah orang dalam, Bapak Bachtiar Nasir. Jadi sangat hafal dan paham semuanya. Dan dari pernyataan tersebut dapat digarisbawahi bahwa semua itu adalah urusan uang. Kasihan yang tak dapat bayaran, bilangnya. Ya memang sulit membagi uang pada orang sebanyak itu yang konon jutaan orang. Misal per orang 100.000, kemudian ada yang jahil, uang milik orang lain tidak dikasihkan. Kan kasihan.
Dan apa yang disampaikan Bachtiar Nasir tadi adalah ungkapan kebenaran, ungkapan kejujuran. Dan bagi Anda para pribumi yang sering dibujuk, diajak demo dengan alasan bela kebenaran, dengan alasan bela keadilan, bela Islam, apakah Anda masih mau? Kasihan kalau Anda tidak mendapat jatah bayaran. Ini jelas bukan urusan surga atau neraka, tapi bayarannya berapa. Semoga Pak Bachtiar Nasir benar-benar bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, agar Indonesia kembali tenang. Mudah-mudahan dia mengkritik para pendemo itu bukan karena ia tidak mendapat jatah bayaran. Semoga saja.